Saya menginginkan di BPBD ini kan betul-betul tangguh, kemudian SDM-nya betul-betul mumpuni, karena daerah ini merupakan daerah yang sangat rawan dengan bencana. Hampir seluruh ancaman yang sudah ditetapkan dalam undang-undang ini ada semua di daerah kita. Selamat nih Pak, udah tempat baru. Gimana nih Bapak udah beradaptasi di BPBD ini? Kalau beradaptasinya sih udah beradaptasi. Jadi pertama masuk itu udah menyesuaikan dengan teman-teman di sini juga, dengan tugas-tugas yang ada juga. Bapak berarti kan udah beradaptasi nih. Betul. Ada masalah apa atau apa yang paling pertama Bapak mau benahi di BPBD ini? Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa BPBD ini kan merupakan salah satu perangkat daerah yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Nah, kita di sini itu memiliki SPM. Artinya bahwa ini harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Nah, 3 SPM kita itu informasi rawan bencana, kemudian pencegahan kesiapsiagaan, dengan penyelamatan evakuasi. Nah, ini yang menjadi tugas BPBD yang utama. Gitu. Kalau dari Bapak sendiri melihat yang untuk BPBD sekarang sudah memenuhi 3 tugas itu atau gimana? Jadi saat ini pada saat saya masuk, saya mencoba untuk mengevaluasi terhadap 3 SPM yang menjadi kewenangan di sini yang harus dilaksanakan. Itu banyak yang belum dilaksanakan selama ini. Dokumen yang paling menjadi dokumen pokok yang harus ada ini tidak ada di sini. Seperti misalnya kajian risiko bencana. Nah, kajian risiko bencana ini kemarin sudah ada disusun, tapi ini tidak sesuai dengan kondisi bencana yang ada di daerah. Ada beberapa bencana ini yang tidak terakomodir dalam dokumen kajian risiko bencana. Nah, ini yang sudah saya koordinasikan juga minta difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk membantu kami dalam rangka menyelesaikan dokumen ini. Nah, kemudian di bawah dokumen ini ada juga namanya dokumen rencana penanggulangan bencana. Ini juga yang belum ada di kantor ini. Nah, ini juga menjadi fokus kita untuk 2027 ini bisa kita selesaikan, karena dokumen ini saling keterkaitan. Seperti dokumen tadi yang rencana penanggulangan bencana atau biasa dikenal RPB, ini dibutuhkan sebagai dasar penyusunan RPJMD dalam hal penyusunan penanggulangan bencana di dalam RPJMD. Ini yang belum ada. Nah, dari dokumen RPB inilah kita turunkan ini di rencana kontingensi. Nah, rencana kontingensi yang ada di kita ini hari ini cuma satu, yaitu banjir bandang. Nah, sementara rencana kontingensi ini harus disusun berdasarkan berapa jumlah ancaman bencana di daerah, ini harus dibuat rencana kontingensinya. Nah, karena di dalam rencana kontingensi ketika ada kedaruratan, ini diatur siapa berbuat apa. Nah, ini yang mencoba kita mau selesaikan. Gitu. Sementara langkah utama Bapak yang paling pertamanya ini sekarang, yang masih mungkin lagi ongoing sekarang Bapak lagi lakukan? Ya, jadi kan yang pertama saat ini posisi APBD sudah ditetapkan. Jadi kalau kita bicara dalam ketentuan berarti ini harus dilaksanakan semua. Karena APBD ini merupakan peraturan yang harus kita laksanakan. Nah, saya masuk ini, fokus saya ini 2 yang paling utama. Yaitu pembentukan tim reaksi cepatnya, kemudian pembentukan Pusdalop. Yang ini selama ini belum pernah dibentuk secara hukum. Ini belum ada. Nah, Pusdalop saat ini belum ada dibentuk sama sekali. Nah, ini yang menjadi fokus saya karena Pusdalop ini menjadi kendali operasi ketika ada keadaan darurat di daerah ini. Pusdalop, Pusat Pengendalian Operasi. Ya, jadi 2 hal ini yang saya fokuskan ini untuk bisa cepat diselesaikan karena ini menjadi paling inti dalam pelaksanaan tugas di dalam penanggulangan bencana. Sementara 2 itu yang paling Bapak fokus. Siap. Nah, kita mungkin bahas ini untuk soal terobosan atau inovasi atau program yang menurut Bapak rencanakan ke depannya. Tadi kan mungkin baru 2 itu, nanti ke depannya tuh mau ada apa lagi sih supaya lebih cepat, lebih canggih atau gimana? Kan pasti harus bawa inovasi kan dalam. Betul. Jadi banyak hal memang yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, saya menginginkan di BPBD ini kan betul-betul tangguh, kemudian SDM-nya betul-betul mumpuni, karena daerah ini merupakan daerah yang sangat rawan dengan bencana. Hampir seluruh ancaman yang sudah ditetapkan dalam undang-undang ini ada semua di daerah kita. Nah, belum lagi dengan banyaknya kawasan industri ini, tentu ini kan menjadi potensi ancaman yang ada itu adalah kegagalan teknologi. Mungkin kemarin bisa kita lihat ini kan ada beberapa kejadian. Nah, ini yang tidak masuk di dalam kajian risiko yang sudah pernah disusun di sini. Sehingga saya menginginkan ini di dalam kajian risiko bencana ini betul-betul seluruh ancaman di daerah ini masuk. Gitu. Nah, kemudian ke depannya ini saya menginginkan ini adanya peningkatan kapasitas di TRC, kemudian dengan Pusdalop. Karena ini yang paling kita butuh di sini dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Gitu. Langkahnya Pak, langkah konkretnya kayak misal mungkin kayak tadi soal SDM yang harusnya apakah bakal diadain pelatihan atau gimana? Betul.
Jadi nanti saya merencanakan 2007 ini untuk melaksanakan pelatihan di daerah Morowali dengan menghadirkan instruktur maupun pemateri-pemateri dari luar, atau dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang untuk khusus melaksanakan diklat kebencanaan. Nah, kemudian rencana ke depan juga, ini yang sudah saya bicarakan juga dengan pimpinan dalam rangka kerjasama dengan seluruh perusahaan yang ada di Morowali dalam rangka penanggulangan bencana. Nah, penanggulangan bencana ini bukan hanya tugas BPBD, tapi tugas semua pihak, termasuk badan-badan usaha yang melaksanakan kegiatan di Morowali ini itu bertanggung jawab. Jadi dalam waktu dekat ini saya akan mengundang 4 di awal ini kawasan industri untuk membicarakan terkait rencana kerjasama ini. Tadi kan Bapak udah bahas ke sebelum ini, baru-baru inilah ada ini ya, jadilah katakan yang tanah bergerak di Fativia, benar. Nah itu dari Bapak sih mungkin boleh diceritakan, katanya tadi kan sebelum mulai kita juga udah bahas kan, Bapak udah turun langsung. Boleh diceritain kronologisnya gimana dan apa yang BPBD lakukan? Ya, jadi pada hari Kamis siang itu kami mendapatkan informasi dari Sekdes Fatuvia bahwa ada kejadian bencana pergeseran tanah di Desa Fatuvia. Nah, pada saat terima laporan ini, saya langsung berinteraksi dengan Kabid bersama teman-teman yang masuk dari TRC, ini langsung turun ke lapangan. Jadi kita sudah melakukan penanganan di lapangan dalam hal penyelamatan dan evakuasi. Dan kondisi saat ini di lapangan itu sudah selesai. Tidak ada lagi warga yang mengungsi di lokasi-lokasi bencana. Itu sudah bersama dengan stakeholder yang lain. Kami juga mengucapkan terima kasih juga PT IMIP ini betul-betul mensupport kegiatan penyelamatan dan evakuasi kami di lapangan kemarin. Bahkan ini kan topiknya sebenarnya berarti perlu dengan waktu lah ya. Betul. Apa sih yang Bapak mau tingkatkan supaya bisa lebih cepat lagi, lebih tangguh lagi sesuai dengan ini? Makanya nanti harapan saya ke depan ini kan, perencanaan saya ke depan ini akan melakukan peningkatan kapasitas khususnya di TRC dan Pusdalop. Nah, jadi ketika ada kejadian bencana, betul-betul ini tim TRC ini langsung bergerak dan sigap melakukan penanggulangan bencana di daerah-daerah yang terjadi bencana gitu.